Pak Ustaz, apa hukum puasa orang yang dialisis, cuci darah? Ustaz jawab singkat saja. Majoriti pendapat fuqaha ahli fiqh, termasuk pendapat Dr. Yusuf Al-Qaradawi, termasuk pendapat mufti-mufti di Arab Saudi, termasuk pendapat ulama di Jordan dan di Mesir. Dialisis tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan puasa. Boleh orang yang dialisis meneruskan puasanya, walaupun sebenarnya mereka sudah ada kebolehan untuk tidak berpuasa dan ganti pada hari-hari yang lain nanti. Kalau mereka ingin berbuka, tidak mau berpuasa, mereka tidak berdosa. Sebab orang yang dialisis adalah orang yang sedang sakit. Allah berfirman pada ayat 184 dari surat Al-Baqarah, "Wa man kana minkum maridan aw ala safar fa'iddatum min ayyamin ukhar." Barang siapa yang sakit atau sedang musafir, dia boleh tidak berpuasa dan dia ganti pada hari yang lain. Itu ringkasnya jawaban terhadap orang yang berpuasa lalu jalani dialisis. Dengan dialisis tidak membatalkan puasa mereka. Sebab dia bukanlah memasukkan sesuatu ke dalam rongga sehingga sampai ke perut. Tidak. Dialisis bukan begitu. Hanya sekedar mencuci. Ustaz tak mau bercakap dalam hal yang bukan bidang Ustaz, tapi yang dipanggil dengan dialisis tidak membatalkan puasa. Yang kedua, Pak Ustaz, ada pertanyaan, sekiranya mukmin tahu hukuman daripada Allah, sekiranya orang beriman tahu hukuman daripada Allah, niscaya tidak seorang pun dari mereka yang mengharap masuk syurga. Andai kata orang yang beriman mengetahui siksaan daripada Allah, niscaya tak seorang pun dari kalangan orang yang beriman mengharap masuk syurga. Dan tidak seorang pun orang kafir mengharap rahmat Allah. Dan andai kata orang kafir itu mengetahui akan pengasih penyayangnya Allah, niscaya tidak seorang pun daripada orang kafir yang putus asa akan rahmat Allah. Menjawab ini perlu penjelasan sedikit panjang. Namun Ustaz coba ringkaskan. Nama Allah Ar-Rabb, dada Ar-Rahman. Nama Allah Ar-Rabb yaitu Allah yang Maha Mencipta. Daripada Rabb muncul rububiyah. Rububiyah maknanya yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan Allah. Termasuk mencipta, termasuk menghidupkan, mematikan, termasuk memberi ganjaran pahala dan menyiksa. Itu bab rububiyah dari perkataan Rabb. Nama Allah Ar-Rahman pula yang bermakna kasih sayang, rahmat, kasih sayang Allah tidak terbatas,
muncullah dari dua nama Allah ini ada istilah tarhib dan targhib. Tarhib maknanya rasa takut. Rahbah. Targhib dari kata raghbah, mengharap. Dengan istilah lain, tarhib ini membawa makna khauf, takut. Targhib pula membawa makna ar-raja, harap. Nah, kesimpulannya, kalaulah orang beriman benar-benar memahami tarhibnya Allah, siksaan Allah, niscaya tak ada seorang pun dari mereka yang mengharap masuk syurga. Sebab apa? Sebab apa? Ancaman daripada Allah bagi orang yang buat ini, buat ini, buat ini. Sedangkan orang beriman tahu tak ada seorang pun yang maksum. Dia ada buat salah. Setiap kesalahan Allah Subhanahu Wa Taala akan hukum, akan siksa. Itu maksudnya orang beriman yang memahami akan siksaan Allah, maka tak seorang pun dari kalangan mereka mengharap akan syurga Allah. Karena takutnya. Tetapi sebaliknya, kalau ada orang-orang kafir yang memahami akan kasih sayang Allah, niscaya mereka tidak akan putus asa untuk mendapat rahmat Allah. Itu andai kata mereka betul-betul faham. Sebab di dalam Ar-Rahman itu mengandung targhib, yaitu harapan. Walaupun dalam Quran Allah menyebut orang yang putus asa akan rahmat Allah itu adalah di antara sifat orang kafir. Okey, Ustaz kira itu saja yang dapat Ustaz jawab sebab dia ada kaitannya dengan tarhib dan targhib. Hadirin dan hadirat, soalan yang ketiga. Apa pandangan Ustaz bila kita pergi umrah tanpa mahram? Bukan muhrim ya, mahram. Mahram maknanya orang yang tidak boleh kahwin dengan kita. Umpamanya uncle kita, umpamanya adik kita, umpamanya anak kita. Semuanya itu mahram. Atau pergi umrah dengan suami sebab hubungan mereka sudah halal. Untuk jawaban ini atau untuk soalan ini jawabannya para ulama berbeza pendapat. Memang ada hadis Nabi yang menyebut wanita tidak dibenarkan bepergian sendirian, apalagi melibatkan perjalanan yang jauh dan berhari-hari. Pergi umrah jauh, naik kapal terbang saja untuk sampai ke Jeddah sampai 7-8 jam. Direct flight. Sampai di sana bukan sehari dua, sampai 2 minggu kalau umrah. Sampai sebulan kalau haji. Tidak dibenarkan wanita bepergian tanpa mahram. Mahram dengan makna tadi, orang yang dia tak boleh kahwin dengan orang itu. Namun demikian, terdapat pembahasan ulama fiqh yang memahami hadis itu dengan pemahaman jika pemergian itu tidak aman daripada fitnah. Antara lain Dr. Yusuf Al-Qaradawi punya pandangan yang Ustaz pernah baca, andai kata kita berangkat dari Malaysia, seorang wanita, student, belajar di London. Nah, di sana pula ada yang menunggu. Begitu landing,
masuk airport, ada yang menunggu. Selama perjalanan pula sekian jam ini, aman, tidak ada gangguan. Maka hukumnya dibolehkan. Sebab yang tak boleh itu jika menimbulkan fitnah. Wanita tersebut tidak merasa aman. Sehingga ada yang berpendapat, andai kata wanita bepergian dengan sesama wanita dalam bentuk rombongan, maka itu sudah dapat dikategori sebagai dibolehkan untuk pergi umrah. Hadirin dan hadirat, itu yang Ustaz tahu. Mudah-mudahan dapat dimanfaatkan. Hadirin dan hadirat, soalan yang keempat. Betulkah Pak Ustaz, malaikat juga bertasbih? Bagaimana mereka bertasbih? Jika tasbih mereka dibaca sesudah qabliyah subuh, menjelang salat subuh, in between antara qabliyah dengan salat subuh, dibaca 100 kali tasbih malaikat. Kononnya, niscaya dia akan murah rezeki. Niscaya dia akan murah rezeki. Hadirin dan hadirat, malaikat bertasbih memang kita wajib yakini. Sebab Allah SWT berfirman dalam banyak ayat, Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Telah bertasbih kepada Allah segala yang di langit dan segala yang di bumi. Yang di langit, awan, bulan, bintang, matahari, malaikat, jerebu, semuanya bertasbih pada Allah. Bumi, pasir, kayu, air, daun-daunan, batu, semuanya bertasbih berdasarkan keumuman ayat tadi. Telah bertasbih kepada Allah segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi. Kita wajib yakin. Cuma bagaimana mereka bertasbih? Wallahu a'lam. Macam mana kayu bertasbih? Semuanya mensucikan Allah, termasuk manusia. Cuma kita tahu bagaimana bertasbih kepada Allah karena Rasulullah yang ajar. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Ini yang disebut oleh penanya sebagai tasbih malaikat, yaitu subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Hendaklah dibaca 100 kali setelah qabliyah subuh, sebelum melakukan salat subuh. 100 kali. Niscaya orang itu murah rezeki. Hadirin dan hadirat, Ustaz hanya tidak jawab. Tidak pernah Nabi SAW sebut perkara ini. Apalagi menyangkut masalah fadilat. Bila baca tasbih malaikat, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah, 100 kali. Timingnya pula in between qabliyah subuh dengan subuh. Murah rezeki. Tak ada satu hadis sahih pun dari Nabi menyebut perkara itu. Bila menyebut tentang fadilat, murah rezeki, itu tentang fadilat. Itu menyangkut perkara ghaib. Mesti ada dalilnya. Sekarang dalil tak ada. Cuma yang Ustaz pernah baca, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, kalimatani khafifatani fil lisan, saqilatani fil mizan, habibatani ila rahman, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim.
Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Coba dengar maknanya. Dua ungkapan sungguh ringan disebut oleh lidah, tapi sangat berat dalam timbangan di padang mahsyar. Sungguh berat kepada timbangan amal baik. Dua kalimat itu. Ringan disebut oleh lidah, tapi dari segi kualitinya sangat memberatkan timbangan amal baiknya. Dan dua ungkapan itu paling disuka oleh Allah yang Maha Pengasih. Ungkapan itu adalah subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Itu tasbih kita yang diajar oleh Nabi. Nabi tak sebut, itu tasbih malaikat. Mudah-mudahan difahami. Dengan kata lain, ringkasnya, dakwaan tasbih malaikat sedemikian dibaca pula in between qabliyah subuh dengan subuh, murah rezeki. Tidak ada dalilnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada baiknya kalau diabaikan saja pandangan seperti itu. Yang kelima, betulkah Pak Ustaz anjing itu najis air liurnya? Bagaimana jika anjing terkena pakaian kita? Dia kering, kain kita pun kering. Dan apa hukum memelihara anjing? Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila bejanamu atau bekasmu dijilat oleh anjing, maka basuh dengan 7 kali air. Yang pertama sekali, hendaklah air bercampur tanah. Kemudian dibilas dengan 6 kali air mutlak, air yang suci lagi mensucikan. Baru bersih. Itu sebabnya najis anjing ini dipanggil dengan najis mughallazah, najis yang berat, karena pensuciannya berbeza dengan pensucian biasa. Najis biasa cukup 3 saja syaratnya. Cuci dengan air yang mutlak, suci lagi mensucikan, asalkan hilang rasanya, baunya, warnanya, dah bersih. Walaupun hanya dengan sekali. Sebabnya najis ada mughallazah, ada mutawassitah, ada mukhaffafah. Ada najis berat, ada najis pertengahan, ada najis ringan. Jadi berbalik kepada soalan. Air liur, yes. Tapi kalau sekedar sentuhan ini, antara kain kita, badan kita dengan anjing yang sama-sama kering, dia tidak perlu dibasuh. Tapi bila sampai memeluk, besar kemungkinan anjing memang suka menjilat. Jilat sana, jilat sini. Wajib dibersihkan dengan cara yang kita sebutkan tadi. Kalau pakaian, rendam dulu dengan air bercampur tanah. Kemudian 7 kali kita bilas, 6 kali kita bilas dengan air mutlak. Adapun tentang memelihara anjing, dia ada antara boleh dengan tak boleh. Anjing adalah satu binatang yang ada keistimewaan, yang patuh dengan tuannya. Lebih-lebih lagi kalau memburu. Bila pemburu memanah atau menembak dengan baca bismillah terhadap burung atau apa-apa binatang, baca bismillah. Lalu dia terbang, akhirnya jatuh di kawasan paya yang susah pemburu untuk mendapatkannya. Lalu anjing yang terlatih dikirim, lalu dapat ditangkap dan dibawa kepada tuannya dalam keadaan mati.
binatang tersebut boleh dimakan walaupun tidak disembelih. Tapi dengan syarat menembak atau memanah dengan baca bismillah. Syarat yang kedua, anjing tersebut anjing yang terlatih. Bila disuruh pergi, dia pergi. Kencang macam mana pun, bila tuannya kata stop, berhenti, balik, dia akan balik. Itu ciri-ciri yang terlatih. Tapi apabila anjing itu tidak terlatih, disuruh pergi, tak pergi, sedang pergi, disuruh berhenti, tak mau berhenti, ini anjing bahlul yang tidak terlatih, haram dimakan tangkapannya. Sampai begitu, hukum memakan binatang yang dibawa oleh anjing. Lihat, Ustaz pernah sebut lebih kurang sebulan yang lalu. Antara anjing yang berilmu dengan anjing yang tidak berilmu saja ada beza. Macam mana terhadap insan, manusia? Ada yang berilmu, ada yang jahil, bodoh. Sudah pasti tidak akan sama dalam pandangan Allah. Sesuai dengan firman Allah. Hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Apakah kamu kira sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Pertanyaan di situ mengandung makna istifham ingkari. Yaitu Allah bertanya tapi ada motif untuk mengingkari. Maksudnya tidak sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Syukur alhamdulillah bapak-bapak dan ibu-ibu gemar menekuni majlis ilmu seperti ini yang kita bawa semampu yang boleh ayat-ayat Quran dan hadis Nabi. Tak usah bimbang. Semua kita insya-Allah dipandang mulia oleh Allah Azza wa Jalla. Dan besar kemungkinan amal kita akan diterima oleh Allah sebab kita beramal berkeyakinan dengan ilmu. Itu dari sudut bolehnya. Yang kedua, bolehnya apabila anjing itu digunakan untuk menjaga keamanan. Supaya binatang ternak kita, lembu ke, kambing ke, kuda ke, selamat daripada dimakan oleh binatang buas lainnya. Ada anjing yang akan, itu boleh. Atau kebun kita yang tidak selamat daripada binatang-binatang yang memakan buah-buahan kita. Kalau kita pasang beberapa ekor anjing yang akan mengejar mana-mana binatang yang coba ingin memakan tanaman atau buah-buahan dalam kebun kita, hukumnya dibolehkan. Begitu juga apabila kita punya rumah terpencil jauh dari orang ramai, kita pasang beberapa ekor anjing yang akan menggonggong bila ada orang yang tidak dikenali datang sehingga kita tahu kalau datang pencuri dan lain-lain, boleh. Yang tidak boleh bila anjing dibawa ke dalam rumah. Tak boleh. Kita baru bahas buku pendinding. Ketika membahas pendinding rumah dari gangguan syaitan. Sabda Nabi, malaikat tidak akan masuk rumah yang di dalamnya ada anjing dan patung. Itu bermakna rumah tersebut tidak diberkati. Bila malaikat dah tak masuk, syaitan, iblis akan masuk. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Pak Ustaz, boleh tak lepas salat zuhur terus buat ba'diyah tanpa wirid dan doa? Hadirin dan hadirat, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kita selesai salat fardu, kita disuruh istighfar. Jangan bergerak dulu. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim.
juga digalakkan baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Juga kita juga digalakkan baca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Kita juga digalakkan baca ayatul kursi. Kita juga digalakkan membaca 3 qul. Kita juga digalakkan baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ada yang 33, ada yang 10, ada yang 11. Itu semua ada di dalam sunnah Nabi. Walaupun hukumnya sunat. Tapi bacalah semampu yang kita boleh. Sebab pada suatu hari Nabi pernah menegur seorang sahabat yang begitu selesai salat subuh langsung berangkat. Langsung berangkat. Balik ke rumah. Nabi tegur, "Hai fulan, mengapa habis salam langsung balik? Tak mau ke berwirid sejenak?" Lalu sahabat tersebut menjawab, "Ya Rasulullah, sebelah rumah saya rumah Yahudi. Kami berjiran. Orang Yahudi punya pokok besar, pokok buah-buahan, yang bila pada waktu malam, buah-buahan itu suka jatuh masuk dalam halaman rumah saya. Saya bergegas cepat-cepat mau balik. Saya bimbang anak-anak saya terambil buah-buahan milik Yahudi yang jatuh di halaman rumah saya, lalu dia makan milik orang lain. Saya tak mau anak saya makan milik orang lain." "Oh, macam itu," kata Nabi. "Silakan." Pengajaran yang dapat diambil dengan adanya tegahan Nabi, jangan habis salam langsung berangkat, menunjukkan maknanya duduk sejenak berwirid semampu yang boleh. Tak sampai habis pun tak mengapa. Sampai ulama mengatakan, kalau sampai Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram, itu pun dah cukup dah. Baru berangkat. Namun demikian, pengajaran kedua yang dapat diambil. Pengajaran pertama, begitu pentingnya kita berwirid walau sejenak. Yang kedua, jika kita ada perkara yang lebih mustahak, umpamanya kalau di Malaysia, subuh pernah 2 minggu yang lalu sampai jam 6.25 pagi. Sedangkan ada yang akan pergi kerja mesti sampai jam 8. Kadang-kadang jam, kadang-kadang naik bas sampai 2 kali berganti. Takut terlambat. Sedangkan kita sudah ada agreement, punch card, masuk jam 8, tak boleh lebih. Nah, bila kita berzikir terlalu panjang sehingga terlambat, boleh kita tinggalkan. Zikir sejenak, langsung tinggalkan. Adapun pertanyaan tadi, boleh tak Pak Ustaz, selepas salat zuhur kita langsung buat ba'diyah? Tak. Hatta untuk buat ba'diyah pun jangan langsung setelah salam. Sebagaimana yang Ustaz katakan, begitu pentingnya ba'diyah isya sebelum tarawih. Kita dah tahu dah, imam itu biasanya bila salam, dia buat zikir pendek saja. Langsung tarawih. Setelah itu, setelah istighfar, baca Allahumma antas salam wa minkas salam, cepat-cepat. Kalau begitu, kondisi imamnya. Yang itu boleh. Tapi saja-saja, sebagaimana yang dibuat oleh jemaah. Minta maaf kalau Ustaz sebut. Pada umumnya jamaah tabligh. Bila selesai salam, langsung berangkat. Langsung berangkat.
sebenarnya itu tidak memenuhi kehendak sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Duduklah sejenak. Ustaz tidak suruh ya sampai tunggu imam membaca doa lalu mengamin. Ustaz tak cakap begitu. Malah doa menurut pandangan ustaz, doa masing-masing bukan mengaminkan doa imam. Sebab tugas imam berakhir sampai salam saja. Istighfar 3 kali sendiri masing-masing. Allahumma anta salam sendiri, ayatul kursi sendiri, subhanallah walhamdulillah Allahu akbar sendiri-sendiri. Tugas imam sebagai komando bermula dengan takbiratul ihram dan berakhir dengan salam. Pak Ustaz, yang ketujuh, Ustaz kira ini yang terakhirlah, dapat 7 saja. Ada 5 lagi yang belum kita jawab. Coba lihat. Yang ketujuh, petua agar kurang dahaga dalam bulan Ramadan. Kita puasa tapi kurang dahaga. Ada satu panduan kononnya. Sehabis sahur, ambil air kosong segelas. Air mineral 1 gelas sehabis sahur. Minum seteguk, baca surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Setelah selesai Al-Kautsar 3 ayat itu, teguk lagi 3 kali teguk. Selepas itu berhenti, jangan makan dan minum lagi. Macam mana Pak Ustaz saya hendak menjelaskan perkara ini kepada warga emas yang forward, yang share pada saya tentang amalan ini? Ustaz tidak jawab. Amalan ini sama sekali tidak ada datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang datang dari Nabi itu melarang tak boleh makan, tak boleh minum itu bila kedengaran azan. Bila kedengaran azan, malah istilah 10 minit sebelum azan subuh itu dipanggil imsak, itu pun tidak pernah datang dari Nabi. Umpamanya hari ini jam 6.05 minit. Taruhlah hari ini jam 6 tepat azan subuh. 5.50 menurut jadual kita sudah imsak. Imsak maknanya menahan. Tapi itu tidak bermakna tak boleh makan, tak boleh minum. Umpamanya terbangun, terjaga jam 5.55 atau tepat jam 5.50, 10 minit lagi. Makanan sudah terhidang, baru bangun tidur. Apakah kita buka tudung saji sambil telan air liur basi? No. Makan. Sebab ada sabda Nabi, apabila kamu sedang makan, lalu kedengaran azan, masuk waktu subuh, sedangkan minuman ada di depanmu, minumlah kamu, walaupun sedang azan, minum. Bayangkan, kalau kita tadi makan nasi biryani lagi, lauk asam pedas lagi. Kalau azan langsung berhenti, terasa terus asam pedas sampai ke petang. Islam tidak mau begitu. Kata Nabi, minum. Sekedar beberapa teguk untuk memasukkan tidak ada rasa pedas lagi. Di sini pentingnya ilmu dalam Islam. Ilmu sunnah Nabi, hadis Nabi. Bukan cakap orang. No. Minta maaf kalau Ustaz tidak dapat tamatkan sampai 10
pertanyaan, karena 2 pertanyaan lagi agak makan masa. Kita sambung esok insya-Allah. Kita utamakan pertanyaan yang berbaki ini untuk kita jawab esok.